Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Zakiah. Saya salah satu mahasiswi kelas 6D jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Islam Darussalam Ciamis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu langsung oleh Dr. Ojun Rojun MAG. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang api neraka tersebut di dalamnya terdiri dari manusia dan batu. Yang terdapat pula di dalam api neraka itu ialah malaikat-malaikat yang kasar, juga keras, dan malaikat-malaikat yang tidak pernah mendurhakai Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Surah ke-88 Al-Hujurat ayat 6 juz 28. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayat yang telah saya baca, yakni surah At-Tahrim ayat 6, kita bisa mengetahui bahwa dakwah dan pendidikan berawal dari rumah. Yang setidaknya dalam rumah ini terbentuk sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dan dari rumah tangga inilah kita bisa belajar bagaimana menanam keimanan, memupuk keislaman. Dan dari rumah tangga inilah kita bisa mengawali untuk terbentuknya suatu umat, yang dengan suatu umat itu akan terbentuk suatu masyarakat yang Islam. Bagaimanakah masyarakat yang Islam ini? Masyarakat Islam ialah masyarakat yang sepandang dalam pandangan hidup, seia sekata seirama, sevisi semisi dalam membangun negara yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 4 upaya yang bisa kita lakukan untuk memelihara diri kita sendiri dan keluarga untuk menjauhi dari api neraka. Yang pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah dengan membina diri kita sendiri terlebih dahulu untuk mengetahui bahwasannya Allah itu Maha Kuasa. Allah itu adalah pencipta yang hanya Allah saja yang kita sembah dan tidak ada Tuhan lain selain Allah. Setelah kita belajar apa itu yang dinamakan dengan ilmu tauhid, maka kita bisa mempelajari itu apa ilmu fikih, yang dengannya kita bisa mempelajari bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya itu adalah salah satu upaya agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan setelahnya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, kita bisa berdakwah, mengajak keluarga kita untuk juga bertakwa kepada Allah. Apa yang dinamakan dengan takwa? Takwa itu ialah menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah. Kedua, agar kita dan keluarga kita terhindar dari api neraka adalah pendidikan untuk selalu melakukan amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan itu sangatlah banyak. Ada banyak pintu untuk melakukan amal kebaikan. Kita bisa melakukannya semampu kita, tidak usah yang sulit-sulit. Ketika ada yang mudah dan itu adalah kebaikan, maka kita bisa melaksanakannya. Contohnya adalah ketika kita menemukan orang-orang yang susah, orang-orang yang mendapatkan masalah, maka kita bisa membantunya. Selagi hal tersebut adalah di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebaliknya, ketika kita yang mendapatkan masalah adalah kita hendaknya bisa bersabar, dan ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah ataupun itu kejutan dari Allah, maka kita bisa melaksanakan amal kebaikan dengan bersyukur, dan itu adalah salah satu upaya agar kita bisa terhindar dari api neraka. Hendaknya tidak kita saja yang melaksanakannya, tetapi ajak juga keluarga kita untuk melaksanakan amal kebaikan. Ini adalah pentingnya pendidikan Islam sejak dini. Sebab anak adalah aset bagi orang tuanya, dan di tangan orang tuanya lah seorang anak bisa tumbuh dan menemukan jalannya. Hendaknya kepada orang tua, baik ayah ataupun ibu, untuk selalu memberikan contoh yang baik, memberikan petunjuk bagaimana melaksanakan kehidupan yang baik, hingga ketika anak itu telah tumbuh dewasa, anak itu akan terdidik dengan pendidikan yang Islam. Upaya yang keempat adalah pentingnya pengetahuan terhadap adanya makhluk Allah yang bernama malaikat. Disiratkan di dalam ayat tersebut bahwasannya ada malaikat-malaikat yang gilad, yang kasar, ada malaikat-malaikat yang syidad, yang keras. Mengapa Allah membicarakan tentang malaikat tersebut dengan sesuatu yang sangat menakutkan? Itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi itu untuk memotivasi kita agar kita selalu melaksanakan amal-amal kebaikan hingga terjauh dari api neraka. Dan malaikat-malaikat tersebut tidak pernah mendurhakai Allah. Itu pun menjadi contoh untuk kita agar tidak mendurhakai Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan seperti malaikat-malaikat tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.